Halo teman-teman, selamat datang di channel Alur Nesia. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Showroom yang dirilis pada tahun 2022. Nah, kira-kira bagaimana ya keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Lizel yang sedang bersiap untuk bekerja. Kemudian scene berpindah ke sebuah kantor. Terlihat wanita bertubuh besar ini yang menjabat sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan agensi properti sedang menunjukkan hasil kinerja dari para timnya. Tak lama kemudian tibalah Lizel yang baru datang. Di sini ibu manajer pun menegurnya karena hanya Lizel yang tak memenuhi target penjualan. Alhasil, Lizel pun kena semprot atasannya itu. Kemudian, Lizel pun menemui rekan kerjanya yang bernama Gomez, tapi bukan Selena Gomez ya. Lizel kemudian curhat tentang masalahnya yang sedang dikejar-kejar oleh tagihan di tengah stres yang dialami Lizel. Gomez pun menawarkan sebuah bantuan yang disingkat solusi. Singkatnya, ketika pulang ke apartemennya, Lizel pun terkejut ketika melihat surat tagihan cicilan dari bank yang sangat besar. Seketika Lizel pun menyesal telah membeli barang-barang mewah dengan menggunakan kartu kreditnya beberapa waktu yang lalu. Di keesokan paginya, ketika berada di kantor, Lizel yang sedang menghubungi kliennya tiba-tiba kedatangan si ibu manajer dan memperkenalkan karyawan baru mereka yang bernama Susan. Diketahui Susan dulu pernah bekerja sebagai sales di sebuah apartemen yang sangat laris di pasaran. Lizel yang melihat kehadiran Susan pun menjadi agak risih dan juga iri dengannya. Apalagi Susan memiliki paras yang sangat cantik dan tubuh semok. Di hari pertama Susan bekerja, ia langsung berhasil mendapatkan seorang klien tajir yang mendatangi kantor tersebut. Lizel yang melihatnya pun menjadi makin iri dengan karyawan baru itu. Diam-diam Susan ternyata punya trik sendiri untuk mendapatkan klien yang tersebut banyak sekali. Nah, klik apakah itu? Lalu ketika pulang bekerja, Lizel melihat Susan yang diberi tumpangan taksi gratis oleh tetangganya, yang mana lagi dan lagi itu membuatnya iri. Begitu tiba di apartemennya, Lizel didatangi oleh seorang pria bernama Arcel yang menagih uang sewa apartemennya. Di sini pun Lizel pun beralasan kalau dia mengalami masalah dengan bank sehingga tak dapat menarik uangnya, padahal saldo di ATM-nya 0. Singkat cerita, 4 hari berlalu, si ibu manajer memberi kabar baik pada seluruh karyawannya bahwa salah satu salesnya nanti akan mendapatkan bonus sebanyak 300.000 peso untuk siapapun yang bisa menjual properti terbanyak di bulan ini. Dan lagi semuanya pun dibuat terkejut saat ibu manajer mengatakan kalau saat ini Susanlah yang memimpin daftar penjualan dengan menjual 3 unit apartemen hanya dalam waktu yang sangat singkat. Lantas setelah itu dia pun memberi peringatan kepada Lizel bahwa jika ia tak berhasil menjual properti di bulan ini, maka siap-siaplah dia harus dipecat. Setelah itu Lizel pun langsung gas dan menghubungi perkenalannya tanpa henti seharian. Kemudian begitu turun ke bawah, datang seorang tamu dan langsung disamperin oleh Lizel. Namun sialnya
klien itu ternyata hanya ingin bertemu dengan Susan seorang. Nah, disinilah akhirnya terbongkar jurus andalan Susan, di mana ketika ia sedang bertemu kliennya, ternyata Susan memberikan pelayanan full service yang sangat menggugah selera. Namun tiba-tiba saat Susan sedang melakukan aktivitas itu, datanglah Lijel yang sudah mengetahui trik marketing Susan. Dia pun berniat akan membocorkannya pada atasannya. Lantas setelah Susan memunculkan tentang kental manis kliennya, Lijel pun segera menemui Susan lalu mengatakan niatnya itu. Susan pun akhirnya memohon untuk jangan membocorkan triknya itu, karena ternyata Susan harus membiayai anaknya yang mengidap sakit jantung dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Mendengar hal tersebut, Lijel pun hanya tersenyum dan pergi meninggalkannya. Beberapa waktu kemudian, Susan pun pergi untuk menjemput anaknya. Di sini ternyata Susan benar-benar memiliki anak hasil dari aktivitas tersebut yang dengan salah satu kliennya dulu. Di sisi lain, Lijel yang baru saja pulang ke apartemennya tiba-tiba melihat pintunya yang sudah disegel oleh Arcel. Lijel lantas langsung mendatangi apartemen Arcel dan meminta keringanan darinya. Lijel akan memberikan beberapa barang branded miliknya jika Arcel mau membukakan pintu apartemen itu. Di sini Arcel pun menolak karena dia lagi butuh uang, katanya. Namun tak berselang lama dia berubah pikiran dan menawarkan kalau dia akan membuka kembali gemboknya jika Lijel mau memberikan sesuatu kepadanya. Lijel awalnya menolak tawaran itu, namun karena tak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun melakukan aktivitas itu untuk pertama kalinya. Setelah selesai, Lijel pun mengunjungi bar bermaksud untuk menenangkan diri. Tak lama kemudian ada seorang pria tajir yang duduk di sebelahnya. Mereka pun akhirnya mengobrol sejenak dan Lijel pun mulai menawarkan apartemennya dengan bonus berupa aham-aham itu secara cuma-cuma. Nah, siapa yang tak mau? Kalian pun pasti mau dan akhirnya mereka pun sepakat untuk bertemu pada esok hari di kantor. Keesokan harinya mereka pun datang ke unit apartemen yang dijual oleh Lijel. Lijel pun mulai menjelaskan spek apartemennya dan tak butuh waktu lama, pria itu pun langsung membayar 3 unit apartemen demi bisa mencicipi aham-aham itu. Dan pada akhirnya malam itu mereka pun melaksanakan kenikmatan duniawi itu. Di hari-hari selanjutnya, Lijel pun menjalani hari dengan penuh ceria. Dengan berhasilnya, Lijel menjual 3 unit sekaligus. Hal itu pun membuat rekan-rekannya memuji Lijel. Susan yang melihatnya pun curiga dengan sikap aneh Lijel yang sama sekali tak mengadukan rahasianya pada sang manajer. Hingga akhirnya Lijel ini pun bercerita kalau dia mengikuti jurus andalan Susan kepada klien-klien yang tajir. Dan akhirnya persaingan yang sesungguhnya pun dimulai. Hari demi hari berlalu, Lijel dan Susan pun terus mencari pria tajir yang ingin membeli unit apartemen dengan bonus yang sangat menarik. Rasanya tak ada seorang pria pun mampu menolaknya. Pada akhirnya, nama mereka berdua pun berada di puncak urutan teratas dalam penjualan terbanyak di bulan ini. Nah, di sini ketika Susan berada di toilet, dengan sengaja Lijel menaruh obat tidur di minuman Susan. Alhasil, Susan pun izin balik duluan karena terlalu ngantuk katanya. Nah, ketika itu Lijel pun memberitahu kliennya Susan kalau Susan bisa diajak push rank secara cuma-cuma. Alhasil dia pun dibungkus oleh kliennya sendiri.
Lantas esoknya, ketika terbangun, Susan pun terkejut mengapa dirinya berada di sana. Pria yang belum diketahui namanya itu pun membeberkan kalau semalam Liesl memberitahu bahwa Susan adalah wanita yang mudah untuk diajak mantap-mantap. Mendengar hal itu, Susan pun sakit hati dengan Liesl dan ingin membalaskan dendamnya. Keesokan harinya pun tiba. Liesl dan Susan pun berbicara empat mata, dan disitulah Susan menjelaskan kalau dia sangat marah dengan perlakuan Liesl ketika berada di bar semalam. Tapi Liesl sama sekali tak menggerubis kemarahan Susan. Ia pun terlihat santai seakan ngerasa dirinya tak bersalah. Dan dengan kesombongannya itu, Liesl pun pergi meninggalkan Susan. Susan pun mulai frustasi, dia pun langsung menemui Gomez dan ngomongin kesombongan Liesl. Nah, di sini karena mereka nyambung, mereka berdua pun akhirnya naik lantai atas yang sangat sepi. Dan di sanalah terjadi antara Susan bersama Gomez. Lalu beberapa saat kemudian, Susan pun mendapatkan kabar kalau anaknya masuk rumah sakit lagi dan butuh biaya pengobatan yang sangat besar. Dia pun akhirnya mendatangi Santos, si tukang taksi yang menaksir padanya. Susan meminta Santos untuk mengamankan Liesl dan mengambil semua uangnya. Santos pun mengiyakan permintaan itu asalkan Susan mau dengan Santos. Dan akhirnya terjadilah tersebut yang sangat dinanti-nanti oleh Santos seumur hidupnya. Singkat cerita, Santos pun melakukan aksinya dengan berpura-pura menjadi supir taksi yang akan mengantarkan Liesl pulang ke apartemennya. Sementara itu, di sisi lain, Susan curhat sambil menangis kepada si bibi yang biasa menjaga anaknya. Di tempat lain, ketika Liesl terbangun dari tidurnya, dia pun dibuat bingung oleh Santos yang membawanya ke tempat sepi. Santos yang melihat adanya kesempatan pun dan di sini memaksa Liesl untuk mengadu mekanik dengannya. Namun di sini Santos yang terlalu bersemangat tak sadar kalau di tangannya berada di leher Liesl sampai dia pun kehabisan nafas dan tak sadarkan diri. Santos yang panik pun akhirnya langsung melarikan diri, sekaligus tak lupa juga untuk menggasak uang tunai yang ada di dalam tasnya. Singkat cerita, Santos yang berhasil menjalani misinya, dia pun menyetor semua uangnya kepada Susan tanpa bicara sepatah kata pun. Melihat sikap Santos yang aneh, membuat Susan curiga dengannya. Tak berselang lama, Susan pun melihat sebuah berita kalau Liesl telah berpulang ke dunia lain tanpa diketahui siapa pelakunya. Susan yang melihatnya pun tak menyangka dan sangat merasa bersalah karena kejadian ini. Namun saat ini dia hanya bisa menyembunyikan rahasia itu demi keberlangsungan hidupnya dan juga kesembuhan buah hatinya. Singkat cerita, 6 bulan berlalu, kini keadaan ekonomi Susan pun membaik. Ditambah lagi Susan menjadi sales terbaik dengan penjualan terbanyak. Dan di tengah perayaan terlihat Susan dihampiri oleh sales baru yang bernama Sandra yang mengatakan kalau dia punya keinginan untuk maju serta rela melakukan hal apapun untuk bisa sukses seperti Susan. Susan yang mendengarnya pun seketika teringat akan sosok Liesl dan film pun berakhir. Nah, gimana nih menurut kalian, nilainya berapa nih setelah menonton alur cerita film yang satu ini? Nah, untuk teman-teman di rumah yang mungkin penasaran dengan alur cerita film yang lainnya, jangan lupa untuk pantengin terus channel YouTube dari Alur Nesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.